Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Febrianti dengan NIM A1C32020, Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang encoding, decoding, dan display 7 segmen. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang encoding. Nah, encoding atau encoder adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal seperti data atau bitstream ke dalam bentuk yang dapat diterima untuk transmisi atau penyimpanan data. Umumnya dilakukan melalui suatu algoritma tertentu, terutama jika ada bagian yang berupa digital, maka menjadi sebuah algoritma. Nah, dalam teori digital banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 sampai 9 menjadi kode biner 4 bit BCD binary kode desimal atau 8 line to 3 line encoder yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan output 3 line, 3 bit BCD. Nah, adapun fungsi encoding atau encoder yaitu berfungsi membuat representasi simbol-simbol kode dari input XY. Dengan kata lain, encoder berfungsi membuat citra kompresi dari citra input. Setelah melalui transmisi pada kanal channel, citra terkompresi tersebut masuk ke sistem decoder. Di sistem ini, citra terkompresikan direkonstruksikan kembali untuk menghasilkan citra output. Nah, di sini saya mengambil contoh dari encoder yaitu encoder desimal ke BCD binary kode desimal, yaitu rangkaian encoder dengan input 9 line dan output 4 bit data BCD. Nah, dalam mendesain suatu encoder, kita harus mengetahui tujuan atau spesifikasi encoder yang diinginkan, yaitu dengan yang pertama, kita membuat tabel kebenaran dari encoder yang ingin dibuat. Yang kedua, membuat persamaan logika encoder yang diinginkan pada tabel kebenaran menggunakan KMAP. Nah, yang ketiga, kita mengimplementasikan persamaan logika encoder dalam bentuk rangkaian gerbang logika. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang rangkaian encoder desimal 10 line ke BCD. Nah, ini merupakan tabel kebenaran, sedangkan ini merupakan rangkaian dari encoder desimal 10 line. Nah, persamaan logika output encoder desimal 10 line ke BCD yang pertama yaitu Y3 sama dengan X8 tambah X9 dan selanjutnya dapat kita lihat di sini ya. Nah, rangkaian encoder desimal 10 line ke BCD. Nah, rangkaian ini merupakan implementasi dari tabel kebenaran yang saya jelaskan tadi dan persamaan logika encoder desimal ke BCD. Jalur input XO tidak dihubungkan ke rangkaian karena alasan efisiensi komponen. Hal ini karena apabila input X0 ditekan maka tidak akan mengubah nilai output, yaitu output tetap bernilai BCD 0, 0, 0, 0, 0. Jadi rangkaian encoder di atas hanya bekerja dengan baik apabila hanya satu jalur saja yang mendapat input. Hal ini dikarenakan rangkaian encoder bukan desain sebagai priority decoder. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang decoding atau decoder. Nah, pengertian decoder sendiri yaitu merupakan alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Nah, rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu output sesuai dengan urutan biner tersebut. Kebalikan dari decoder yang saya jelaskan tadi. Nah, adapun fungsi decoder yaitu untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segment, di mana saya akan menjelaskan 7 segment pada penjelasan selanjutnya.
Itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan segmen, di mana decoding atau decoder maksimumnya adalah 2N, itu untuk outputnya. Jadi kalau misalkan kita bentuk N to 2N decoder, jika kita ingin merangkai decoder dapat dibuat dengan 3 to 8 decoder menggunakan 2 to 4 decoder, sehingga kita dapat membuat 4 to 16 decoder dengan menggunakan 2 buah 3 to 8 decoder. Nah, beberapa rangkaian decoder yang sering kita jumpai adalah decoder jenis 3 bit input dan 8 output line, mana decoder jenis 4 kali 16 atau decoder jenis BCD 2 desimal 4 bit input dan 10 line, dan decoder jenis BCD 7 segmen 4 bit input dan 8 output line. Nah, khusus untuk pengertian decoder jenis BCD 7 segmen mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan decoder-decoder lainnya, di mana kombinasi setiap inputnya dapat mengaktifkan beberapa output lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 segment display. Di mana 7 segment display atau 7 segment display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen, adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Nah, 7 segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display, mana digital seperti pada microwave oven ataupun pengatur suhu digital. Nah, 7 segment display pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank Leawood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasi LED. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dasar driver sistem pada LED 7 segmen. Ini ada gambar blok diagram dasar 7 segment display. Dan blok decoder pada diagram di atas mengubah sinyal input yang diberikan menjadi 8 jalur, yaitu A sampai G. Ini ya, dapat kita lihat pada gambar ini. Dan poin desimal koma untuk meng-on-kan segmen sehingga menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. Contohnya, jika output decoder adalah A, B, dan C, maka segmen LED yang akan menyala menjadi angka 7. Nah, sinyal input adalah berbentuk analog, maka diperlukan ADC atau analog to digital converter untuk mengubah sinyal analog menjadi digital sebelum masuk ke input decoder. Jika sinyal input sudah merupakan sinyal digital, maka decoder akan menanganinya sendiri tanpa harus menggunakan ADC. Fungsi dari blok driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada segmen atau elemen LED untuk menyala. Pada tipe decoder tertentu, decoder sendiri dapat mengeluarkan tegangan dan arus listrik yang cukup untuk menyalakan segmen LED, maka blok driver ini tidak diperlukan. Pada umumnya, driver untuk menyalakan 7 segmen ini adalah terdiri dari 8 transistor switch pada masing-masing elemen LED. Nah, baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.